Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Segara dari kelas TMJ 2A dengan NIM 2307421011. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan hasil praktikum tentang multiplexer di mata kuliah Teknik Digital. Oke, sebelumnya seperti yang kita sudah tahu bahwa multiplexer adalah suatu rangkaian logika di mana terdapat banyak input. Kemudian kita ingin mengambil outputnya dengan memilih salah satu dari hasil input tersebut menggunakan selektor. Jadi, secara singkatnya, multiplexer merupakan rangkaian logika yang terdiri dari banyak input dan akan ditampilkan dengan satu output. Oke, sebelum kita mempraktikkan hasil praktikum, perlu kita ketahui tentang tabel kebenaran dari multiplexer. Di sini sudah terdapat tabel kebenaran dari multiplexer dengan dua selektor lain atau dua selektor. Nah, sebelumnya selektor ini berfungsi untuk memilih dari inputan mana yang akan ditampilkan. Di sini kita bisa baca jika selektor 0 bernilai kosong dan selektor 1 bernilai kosong, maka dia akan memilih dari inputan D0. Kemudian ketika selektor kosong bernilai kosong dan selektor 1 bernilai 1, maka dia akan memilih inputan D1. Kemudian ketika selektor kosong bernilai 1 dan selektor 1 bernilai kosong, maka dia akan memilih inputan dari D2. Kemudian yang terakhir, ketika S0 bernilai 1 dan S1 bernilai 1, dia akan memilih inputan dari D3. Oke, mungkin saya akan memberitahu caranya bagaimana si selektornya ini memilih inputan dari user. Misalkan kita coba menggunakan kondisi ketika selektor kosong itu bernilai kosong dan selektor 1 bernilai kosong. Dan kita tahu bahwa ketika selektor kosong bernilai kosong dan selektor 1 bernilai 1, dia akan memilih uh, inputan dari D0. Atau kalau di sini kita simbolkan D0 itu dengan radio. Kemudian kita baca S1-nya ini terhubung dengan pin ketiga dari gerbang N. Jadi kosongnya itu di not jadi 1, pin 3-nya bernilai 1, kemudian pin keduanya juga bernilai 1 karena dia sudah dikalkulasi menggunakan not, jadi bernilai 1. Dan pada pin yang pertama itu hasil dari input 1 atau kosong dari si radionya ini. Jadi radionya ini yang menentukan apakah output yang dihasilkan mati atau nyala. Misalkan kita memasukkan output radionya itu kosong. Ketika kosong, kosong dan ketemu 1, kemudian di N, hasilnya akan kosong. Kemudian outputnya menjadi tidak nyala. Kemudian ketika kita bernilai dari radionya itu 1, kemudian 1 ketemu 1, kemudian di N, dia akan menjadi 1. Yang menghasilkan outputnya ini akan bernilai 1 atau menyala.
Dan di sini kita akan menjelaskan bagaimana si selektor memilih dari inputan mana yang akan ditampilkan. Di sini uh, terdapat hal yang menentukan, yaitu di sini terdapat gerbang OR, di mana ketika misalkan radionya itu bernilai 1, kemudian uh, hasil dari pemutar CD MP3 dan Bluetooth ini dipastikan tidak mempengaruhi karena di tabel kebenarannya D1, D2, dan D3 itu tidak mempengaruhi hasil dari inputan radio. Jadi ketika diberi N, otomatis dia kosong, ini kosong, kemudian kosong. Kemudian kosong OR 1 akan menghasilkan output 1, yang mengartikan bahwa radionya menyala. Oke, kita akan mempraktikannya dengan multisim berdasarkan gerbang logika atau tabel kebenaran yang sudah kita peroleh. Oke, karena S0 bernilai 0 dan S1 bernilai 0, dia akan menyeleksi dari radio. Kemudian radio ini akan ditampilkan di output. Karena radionya ini masih bernilai 0, maka tidak tampil apa-apa di output. Tapi uh, kita beri nilai 1 pada radio, maka outputnya akan bernilai 1, di mana diperoleh dari radio. Dan perlu kita ingat bahwa uh, inputan yang sudah terseleksi dengan selektor, maka inputan lain selain yang dipilih akan tidak berpengaruh. Bisa kita lihat apabila kita ubah-ubah hasilnya itu tetap outputnya itu menyala dari inputan radio. Kemudian pada kondisi kosong, selektor kosong itu bernilai 0 dan selektor 1 bernilai 1, maka dia akan menyeleksi dari input pemutar CD. Nah, ketika pemutar CD-nya bernilai 0, maka outputnya belum ada apa-apa. Tapi kalau kita beri nilainya 1, maka outputnya akan menyala dan diperoleh dari inputan CD. Dan inputan-inputan lainnya selain uh, inputan yang dipilih oleh selektor tidak akan berpengaruh pada hasil output. Kita coba dengan mengklik switch-nya, hasilnya tidak berpengaruh karena uh, selektor sudah memilih inputan dari pemutar CD. Kemudian kita lanjut dengan kondisi selektor bernilai 1, selektor kosong bernilai 1, dan selektor 1 bernilai 0. Dia akan menyeleksi dari pemutar MP3. Ketika pemutar MP3 tidak diberi inputan atau masukan, berarti outputnya kosong. Tetapi kita beri input pada pemutar CD atau pemutar MP3, maka outputnya akan menyala. Dan kembali lagi, input yang tidak terseleksi akan tidak berpengaruh pada hasil, karena sudah dipilih oleh selektor bahwa yang akan ditampilkan adalah pemutar MP3. Kemudian kita lanjut dengan kondisi yang terakhir, di mana selektor kosongnya itu bernilai 1 dan selektor satunya bernilai 1. Maka dia akan menyeleksi dari inputan Bluetooth. Ketika Bluetooth-nya masih mati, maka output-nya juga mati. Ketika kita beri output atau input dari Bluetooth-nya itu 1, maka Bluetooth-nya akan menyala. Tetapi kita juga harus ingat bahwa input dari data yang tidak terseleksi akan tidak mempengaruhi hasil.
Jadi ketika kita ubah nilainya di switch yang lain atau yang tidak terseleksi, hasilnya tidak berpengaruh karena input Bluetooth sudah terseleksi oleh selektor untuk menghasilkan output dari Bluetooth tersebut. Nah, demikian presentasi hasil praktik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.